أطر اللهم قبره الكريم بعرف شديد من صلاته وتسليم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. بسم الله الرحمن الرحيم. وظهر عند ولادته خوارق وغرائب غيبية. Wadhahara dan mulai nampak inda wiladatihi ketika lahirnya kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khawariqu wa gharaibu, apa keanehan-keanehan ghaibiyatun yang bersifat gaib. Jadi ketika Rasulullah dilahirkan sudah ada penampakan-penampakan berupa keanehan yang bersifat gaib, yang tidak umum, yang belum pernah terjadi sebelumnya. Hal itu fungsinya apa? Tujuannya kenapa ketika Rasulullah dilahirkan juga beriringan dengan kejadian-kejadian yang aneh lah, kira-kira begitu. Irhason sebagai bentuk dasar atau permulaan linubuwatihi terhadap kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi irhas ini adalah milik setiap nabi sebelum para nabi itu diangkat menjadi nabi. Jadi ketika dilahirkan, setiap orang yang akan diangkat menjadi nabi oleh Allah Ta'ala itu sudah memiliki irhas namanya. Irhas itu adalah permulaan atau sebagai bentuk dasar dari mukjizat. Mukjizat ini diberikan oleh Allah ketika orang tersebut sudah diangkat menjadi nabi dan rasul. Munki kanaknya mana irhas, andi kehebatan, andi kemuliaan yang disebut dengan irhas. Sama halnya dengan kita atau ulama-ulama kita. Ketika ada orang lahir, lalu si orang lahir, si anak ini kelak ditakdir oleh Allah menjadi wali. Ini dari kecil sudah memiliki ma'unah-ma'unah, pertolongan-pertolongan khusus dari Allah. Nah ketika jadi wali sudah bukan ma'unah lagi tapi karomah. Jadi pon beda tanda-tanda mulai dari hikana. Kanjeng Nabi demikian juga. Dari ketika dilahirkan sudah ada irhas, tanda-tanda memiliki keistimewaan. Itu banyak irhasnya kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Termasuk diantaranya ketika diasuh oleh Halimatus Sa'diyah, yang mana pada waktu itu Sayyidah Halimatus Sa'diyah adalah termasuk keluarga yang miskin, yang ekonominya pas-pasan atau bahkan ekonominya lemah. Bahkan punya kambing itu pun kurus, sehingga air susunya tidak bisa keluar mun peraskan. Tapi ketika pas muntut ngancu kanjeng Nabi, pas embi ini kalau lempok, pas susu nak embi ini nika terus. Jadi jak sengan jual nika bisa mencukupi perekonomian keluarga Sayyidah Halimah As-Sa'diyah. Bahkan Halimatus Sa'diyah nika orangnya adalah wanita kesakian. Karena dulu itu kebiasaan di Jazirah Arab, orang Arab itu ketika orang perempuan mereka biasanya mau nyari laku mereka ngancu nak kene sosok. Makanya banyak akhur rodoah, saudara sepersusuan dulu banyak. Jadi mereka manjar. Nah kebetulan profesi Sayyidah Halimah Sa'diyah mereka angking mereka. Cuma suatu ketika melihat sang baginda Nabi ketika masih bayi, mereka ada ketertarikan sendiri, beda.
Yang awalnya nikah profesinya biasa acual aing sosong mungkin anu nikah. Termasuk ngancu. Nikah pas memberikan gratis secara cuma-cuma ke Kanjeng Nabi. Ketika waktu itu Kanjeng Nabi nikah dalam setong riwayat nikah pas kadepaan nangis, nyaman anak-anak ini kan biasa nangis. Pas ketika yang Sayyidah Halimah Sa'diyah nikah pas diem, bahkan poron erodok napa sosoen sarang Sayyidah Halimah Sa'diyah. Padahal waktu itu sudah Sayyidah Halimah Sa'diyah ini kata ada urusan apa ya, otomatis berpengaruh kepada produksi ASI. Ya. Orang mau pun tak ada ini kan ASI ini kan jangan sakone bahkan keren. Tapi ketika pas soso sarang Kanjeng Nabi ini kan mas terus termasuk hewan ternaknya tong setong ini kan umbi nasi koros ini kan juga pas produktif. Jadi makanya Kanjeng Nabi ini kan sampai yancu sarang Sayyidah Halimah As-Sa'diyah. Ini kan irhasnya sebagai permulaan bahwa nikah cikal bakal bahwa ketika dewasa nanti ini pasti memiliki pangkat kenabian. Jadi ini kayak ciri-ciri kenabian. Wa i'laman dan juga sebagai bentuk pemberitahuan bi annahu bahwa sesungguhnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mukhtarullahi adalah orang pilihan Allah. Wa mujtabahu dan orang yang dipilih oleh Allah. Mukhtar mujtabah ini sama maknanya. Makanya akan beda dengan khususan ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina Mujtaba Sayyidina Muhammad. Ila hadratin Nabil Mujtaba. Mujtaba ini kan maknanya orang yang dipilih. Mukhtar ini kan orang yang dipilih sama maknanya. Artinya benih adaptar. Orang ini kan turun dia pangkat istimewa dengan ajunan Allah benih adaptar. Tak norok persamaan, sobong persamaan. Tak pada nakuru. Oh tak pada sakulaan. Beda. Ketika urusan langit dengan urusan bumi itu jangan disamakan. Urusan langit, pangkat, keistimewaan, derajat dan semacamnya. Tak bisa teror. Ini murni memang anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi tak usah beng-tabengan urusan langit. Artinya ambisius. Bodoh setong mak nyaman teti kiai banding amplop banyak terus teti kiai. Tak usah ambisi. Karena kiai ini kan sobung sakula anak. Murni pepareng dari Allah Subhanahu wa taala. Pangkat. Mun guru banyak. Jadi guru pada sakula anak. Kotu S1, S2, D3 pun sama cuma. Tapi mun pangkat napa boleh tak pangkat wali. Babung sakula anak. Pas etabongan lewat ibadah saya takur ngabi umpamana. Apa jeng saya burokaat. Apa jeng sunat saya burokaat. Awirit sekian ribu. Otaba aja ke sholat sunat. Ini kan belum tentu wali. Mentok-mentoknya gun perak jadi orang sekaratu dengan Allah. Wali ini kan memiliki pangkat yang istimewa ya junan Allah Subhanahu wa taala. Bada orang kadang nikah ibadahnya terkesan biasa-biasa saja. Tapi murah-murah pas yang kak jadi wali ya Allah. Bada orang gendeng tak sekolah. Pas murah-murah yang kak jadi Allah. Beremau pas Allah ngangkat orang gendeng jadi wali. Makanya di kalangan NU kita itu meyakini kadang ada wali Allah min auliyaillah itu dari kalangan orang-orang jadab yang terkesan secara logika kita dia tidak waras, tapi secara penilaian Allah dia itu berakal. Munjana kan sekut kita itu, pak ketemu kau orang gila. Tapi bagi orang-orang yang memiliki ketajaman mata hati, ulil absor, sendi ketajaman hati, macam-macam dia dah wali. Ternyata memang ada yang seperti itu. Ternyata rahasia kewalian itu bukan dihasilkan dari banyaknya ibadah dari Kanjeng Nabi, di antara salah satu wasiatnya Rasulullah kepada Sayyidina Ali. Pangkat kewalian itu bukan karena banyaknya ibadah, tapi karena bersihnya hati dari sifat dengki dan semacamnya. Mungkin bodoh banyak ke hati, tekak pono sholat tangabi, zikir ngabi, kayak bodoh nangabi, sama macam ngabi, tapi si hati nak.
aromasa tersaingi ketika ada orang-orang yang memiliki profesi yang sama. Jauh dari wali ya. Oh, jauh. Itu sudah bisa kita ukur. Kita bisa sendiri ngukur itu. Pas sobawanam dan beikula pasti apa? Barometernya itu ada dalam kalbu kita, ada dalam hati kita. Mungkin aku li salai orang, mungkin aku li cale orang, wah, pon ngocak pon benih wali kok ya, benih wali jauh ya, jauh karatu ke Allah ya. Kenapa demikian? Karena yang menjadi sentral pandangan Allah terhadap setiap hambanya adalah hati. Mun boten jasmani, agama ya salat napa apa ya dikir punya maca macam maca Quran ini kan bisa baik baik. Gus mau bagus ya dan orang ini kan bisa baik baik. Tapi mun urusan ate, ini kan langsung nuju ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya ngulati cuma Allah. Dan begitu pada tak bisa nyelam ke ate abang saya bang. Salim dalam mata saya bisa cocok, tapi saya kayak nengkek na ate na makhluk nih kepada tahu nih. Jadi keistimewaan itu murni anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Cak sing ana bodo nabi nika bodo persamaan nah pokok dadi nabi kakepi Mas. Mun bodo persamaan nah utawa mun bodo pendaftaran nah karena sobong pendaftaran nah. Cuma bodo nabi yang diajukan lewat proposal bodo. Pasera Nabi Harun. Nabi Harun ini kan proposalnya Nabi Musa. Karena Nabi Musa waktu itu memiliki cacat, cadel. Napa cadel nih? Pelat. Pelat. Tak bisa ngucap roh. Jadi mun nyator nih kurang fasih. Makanya di antara doanya Nabi Musa, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani. Ini kan di antaranya. Mentoro cepet fasih, mudah-mudahan mudah diterima oleh orang nikah. Banyak macam. Termasuk guru-guru di Pak Jain. Ketika memberikan materi kepada siswa-siswanya Lek Hasan. Ini calon guru ya. Untuk memberikan materi biar bisa dicerna secara maksimal oleh siswa itu. Ya punya macam wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wahlul ya Allah, lepaskanlah, uraikanlah 'uqdatan, ikatan-ikatan min lisani yang ada pada lisan saya. Nangecila gula nih, palancar lagi, palemes lagi. Tujuan apa? Yafqahu qawli, agar mereka paham qawli terhadap apa yang saya sampaikan. Ini doa Nabi Musa. Mereka nikah karena logikanya Nabi Musa nikah wajar. Mun kun beradu aneka tak akan sempurna tanpa diimbangi dengan ikhtiar zahir. Napa ikhtiar zahir lah? Ngajuaki proposal dari Allah Subhanahu wa taala. Kau tuh ada pendamping. Napa pendamping di antara duanya? Waj'alli waziran min ahli. Waj'alli dan angkatlah untukku waziron, seorang pembantu, pendamping min ahli dari keluargaku. Pasera Harun akhi. Kikenika Harun akhi taretan dan gaulah. Usdud bihi azri. Pas pakuataki, pakokowaki, panyetongaki, azri dalam ajalanaki parentana Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan misi. Wa asyrikhu fi amri. Nah, nikah kalau dipakai ketika memiliki organisasi, insya Allah organisasinya sekan. Artinya benikun berak sekan secara loyalitas ke organisasian. Sekan edelemaki, ajalanaki misi-misi yang sesuai dengan syariat Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada organisasi sekan, solid sakancaan, tapi ternyata sekut melenceng dari syariat-syariat yang ada. Banyak kan nikah. Sekaputo dalam sebuah organisasi untuk saling menguatkan kita itu bagaimana seia sekata dan satu tujuan di dalam menjalankan syariat Allah Ta'ala ini. Lebat adalah Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kini kata tujuan dalam berorganisasi. Nah, ketika doa kini dibaca, terus kita amalkan orang-orang tujuan septeng
tujuan organisasi wajib ada sekan. Insyaallah mereka tak gampang terprovokasi oleh gesekan-gesekan sepele. Mereka penting, doa Al-Quran mereka luar biasa. Ketika dikaji sedemikian rupa, oh ternyata Allah abri ngari ya dalam Al-Quran. Oh ketika difungsikan, ini yang kuyongku akan mengkokohkan setiap organisasi yang kita jalankan. Teti ulama-ulama lamba, mereka gandengan nanang atas mereka. Teti isyaratnya ke Khalil Penggalan kayasan. Sema deba tongkat bareng tasbih ke Hasyim Asy'ari. Termasuk mulai buru saya bahas mereka mulai dari Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran. Ya atas mereka ayat tawamatil kabiyaminika ya Musa ternyata. Bahas sebuah ideologi tentang keorganisasian. Wa matil kabiyaminika ya Musa. NU ini kan organisasi. Cuma organisasi bagaimana kiprah ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah mereka terus bisa dijaga di tengah-tengah masyarakat. Artinya syariat Kanjeng Nabi tetap murni, ada. Tak terkontaminasi oleh apapun. Dan ternyata luar biasa. Dari ideologi itu, tujuan organisasi murni ajalan nakina syariat Kanjeng Nabi. NU Saborana Boy itu diakui sudah bahwa menjadi organisasi terbesar sedunia ini kan luar biasa. Coba ulama kita pemikirannya mun samakan kan kun bera ajalan naki tanpa mau mengkaji atau hanya sekedar membaca tapi tanpa menganalisa. Jadi akhirnya apa? Banyak norok tapi ternyata nyimpang. Norok ternyata meleset. Keluar sudah dari rel-rel yang ada. Identik NU nikah adalah organisasi lebur as-sholawat, tapi pas ternyata kebebasan ke lebur as-sholawat nikah pas yang kui lewat kebebasan di dalam bersolawat nikah salah. Artinya sholawat. Joget-joget nikah tak lebur. Ulama kita sudah melarang itu. Akhirnya apa? Yang kena getahnya NU itu sendiri. Ketika kena getah itu NU, otomatis yang menjadi sasaran kesalahan itu para pendiri-pendiri. Nah, kita sebagai warga NU harusnya menjaga itu, menjaga muruah kemuliaan para muassis Nahdlatul Ulama, para pendiri. Menjaga organisasi. Borong mau saya cek ke aku. Makanya kan pada konun asasi ini kah? Saya sekarang sarang ke Hasyim Asy'ari. Tujuan nangki sob aja cek bakun. Mon Kanjeng Nabi epele sarang Allah. Muka-muka NU nikah epeli ya bi Kanjeng Nabi. Dan ternyata itu fakta. Jadi ulama kita tak pun saromban. Diistikharkan dulu. Ternyata NU nikah epele. Eka sokane maksud tabi Kanjeng Nabi ya sudah. Itu banyak diriwayatkan dari guru kita Yas'ad Samsul Arifin termasuk banyak bahwa NU itu benih organisasi bangsa rompat lakar eja gaungku bi Kanjeng Nabi nanti kepeliannya. Ketika organisasi itu pas menjadi pelian kita tak usah tak pas epele atau tak baik kasokan Kanjeng Nabi perkumpulan kita kasokan yang guru kita sudah luar biasa. Muka-muka perkumpulan kita walaupun ingat nikah seadanya kan di kapal kompol. Ini kan cangkruannya mah. King meter tetia perkumpulan saya kasokani bi guru-guru kita ben tentunya tak melenceng dari jalannya guru-guru kita. Mun pun tak melenceng dari jalannya guru kita insyaallah juga tak akan melenceng dari jalannya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fazidatis sama'u hifdhan lalu semenjak lahirnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam zidatis sama'u hifdhan. Langit itu ditambah. Ditambah apanya? Hifdhan, penjagaannya. Hifdhan kak dinto secara ilmu nahu kedudukannya menjadi tamyiz. Ini kan bikin ingat cakan Jawa dan Ali Hasan bikin ingat ilmu nahu tahun yang lepah. Tahun yang hifdhan. Ini kan jadi tamyiz. Jadi penjagaannya. Yang dulu mungkin penjagaannya kurang maksimal langit mereka sehingga banyak jin,
setan nika mencuri kabar dari langit, tapi ketika Rasulullah dilahirkan sebagai penutup dari para nabi dan para rasul, maka pintu langit sudah ditutup secara totalitas. Ditutup dari basera, al-maradatu, dari para pembangkang-pembangkang, jin-jin yang mau mencuri kabar dari langit. Wadawun nufusis syaitaniyah, dan dari makhluk-makhluk yang memiliki sifat-sifat syaitaniyah, yang di dalam dirinya atau di dalam jiwanya ada sifat-sifat setan. Jadi sengaan. Jadi mun makin tar kadukon nih kasobo. Sobung dukon bisa nebak. Carpat kagabi ini. Karena apa? Minta bantuan ke jin, jin pun tak oleh kabar dari langit. Mun bisa nebak, mereka telap teleh. Angkep pun rukun karya. Bengkona edi adep dak aja, bener. Bada pungkana nyurah lopot tamen. Nah, mun enggak kan ilmu akalannya man. Jadi mun dukon-dukon sama ken nika bani tong tebak ada sistem tawatu apa kerjasama. Pasti ada intel-intelnya di sana. Jadi jek kempangan para jajaga dukon. Bermanjarana muntero olya kabar senyata. Cara tong setongnya saya bisa pakun tembus kalangi oleh kabar dari langit nika orang-orang nga kanjing Nabi, orang-orang soleh. Entar ka ulama napon, entar ka kizaim, entar ka kiholil. Uta bentar ka masyarakat apa? Saya penting jalanna nika andi jalan-jalan kanjing Nabi Muhammad sallallahu. Kenika pas pariksa nika timon apa? Tebegan nada kira sesep kena. Karena bodo center ada di atas kenapa? Unpar lombe antar kaki hulin tebek ada. Caidaina nika pon bodo tolesan. Oh meler. Meler. Mohon kun pian antar kadukon pasti tebek. Ya udah entamplak ya udah lopot mbian. Lopot pasanan. Napa boleh umat tahu. Saya oneng ka jalan kenika orang-orang kanjing Nabi. Karena buka ilabang kenika. Warajamat benikun bera eja galange nika. Bahkan warajamat rujumun nayyirati, dan juga ikut melempar lemparan-lemparan yang menyala kulla rojimin kepada makhluk-makhluk yang terkutuk. Artinya pasir aboy pun yang terkutuk nika oleh kalpengkal. Angkana secara ilmu fisika nika bodo meteor, bodo macam nika mon nang surat Tabarok al-mulk kasa masabih, sesuatu termasuk bintang-bintang itu tujuannya apa? Waja'alnaha rujuman lisyayatin. Kami jadikan kata Allah itu bintang-bintang termasuk apa yang pelita-pelita yang ada langit rujuman sebagai torkentor lisyayatin untuk para setan ketika akan mencuri kabar dari langit. Itu tidak bisa. Termasuk kelap nih. Cot-pecot. Pecot di malaikat. Beni mangkana orang kafir mereka paling takut kakelam. Karena sekutan ismai setan. Sesuatu yang menjadi tradisi tapi kalero, ketika ada petir, mereka kita itu nutup kopeng, ini kalero. Nutup kopeng mereka tradisinya orang kafir. Yaj'aluna asabi'ahum fi adhanihim minas sawa'iqi hadaral maut. Orang kafir mereka yaj'aluna asabi'ahum, menjadikan tangan-tangan mereka, jari-jari mereka itu fi adhanihim, kakopeng enggak nyumpet. Karena apa? Hadaral maut, takut mati tapor ke lah. Lalu bagaimana sikap yang benar secara akhlak dan ajaran Rasulullah ketika ada berkun atau ra'dun, petir ataupun guruh ya, guntor, ketika dop mereka pas mau subhanalladzi napa nika aduh lepas ya gue lihat gara-gara penting cita di nika subhana man yusabbihur ra'du bihamdihi wal malaikatu min khifati. Nika doa saya pakon baca di Kanjeng Nabi. Subhana maha suci man Allah yusabbihu
ar-ra'du bihamdihi wal malaikatu. Yang bertasbih petir dan guntur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tak kira mereka orang mukmin. Jadi pasera nang Jawa Tengah dulu ketika zamannya Wali Songo. Ki Ageng Selo. Ki Ageng siapa? Bawon. Hah? Ki Ageng Pengging. Ki Ageng Pengging gua akan merotasi di jenar aja. Jadi sampai pada tradisi kula nak potona Ki Ageng, ya beliau lah pokoknya. Ki Ageng Serang. Yang tak medes, tak porgelap bahasanya. Itu benih tak medes karena memiliki kekuatan iman yang luar biasa. Bisa jadi yang dibaca ternyata kun berak subhana man yusabbihur ra'du bihamdihi wal malaikatu min khifatihi. Jadi petir dan guntur itu memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohon pas kita berlindung kepada Allah, insya Allah aman. Daripada kun berak, aduh, notop kopeng. Kini akan hal hakuna orang aman. Karena memang di surat Al-Baqarah itu dijelaskan ya ja'aluna asabi'ahu fi adhanihim minas sawa'iqi hadaral maut karena takut mati. Du tekak no poe kopeng mun bakun ditapor gelap kan bakun mati. Tekak kopengnya sompet gelu. Mun pun ditapor gelap kan bakun mati. Coba pas ngecit ngadana. Tapi mun tandok kelap pa mun kun berak kuntor kedep malah lo. Sih cau jana foto. Tapi mun benda kelap itu poe kopengan. Nika semua itu terjadi sejak kelahiran Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa tadallat ilaihi sallallahu alaihi wasallam al-anjumuz zuhriyah. Wa tadallat dan mendekat ilaihi sallallahu alaihi wasallam kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-anjumuz zuhriyah bintang-bintang zuhriyah. Bintang Kartekah mun pun orang Madura. Napa? Bintang Kejora. Mun pun bahasa Indonesia kan bintang Kejora. Mun bahasa Madura na bintang Kartekah. Si paling perak. Jadi ketika Rasulullah lahir, Anjumuz Zuhriyah itu mendekat. Sehingga nikah jadi sesuatu yang tak umum. Nikah irhasnya mana? Nikah keistimewaan yang dimiliki oleh kanjeng Nabi. Wajar. Nikah seantero alam, nikah akaton terak maksudnya. Padahal kita tahu sendiri dulu ndak ada lampu listrik. Tong-ontong kan ngakui damar talpe. Otaba kun berak ngakui kampuan. Nambok nikah. Api unggun. Wastanarat binuriha wihadul harami warubahu. Dan menjadi bersinarlah binuriha dengan cahaya Anjumuz Zuhriyah itu dengan bintang Karteka kasa wihadul harami lembah-lembah tanah haram warubahu dan perbukitan tanah haram. Dorina nyemakna bintang Karteka sampai kepada lembah-lembah tanah haram dan perbukitan tanah haram itu terang benderang bersinar. Mereka hebat Kanjeng Nabi. Kisah punya mana manusia istimewa. Ilana tong setonga Nabi nikah yang membawa tanda-tanda yang sangat nyata Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan bukan cuma itu, wa kharaja ma'ahu nurun adha'at lahu qusurus Syam al-Qaisariyah. Dan melesat cahaya itu sehingga menyenari kepada istana apa ini? Kerajaan Syam, usur Syam. Tetibun ni kun perak nang tanah Mekah saya terak ni. Sampai tembus ke negeri Syam. Istana-istana yang ada di negeri Syam itu semuanya pas terak, padam. Faro'aha sehingga melihat kepada istana-istana yang ada di negeri Syam itu man bibitahi Makkah, setiap orang yang tinggal di kota Mekah. Jadi jaraknya meskipun jauh dari naterakna cahaya itu orang-orang yang tinggal di kota Mekah itu pas nangale ke istana yang ada di negeri Syam. Itu semenjak kelahirannya kanjeng Nabi. Daruhu wa magnahu, bahkan melihat rumahnya dan orang-orang yang tinggal di dalamnya. Berarti kan cek padang.
Jak saya nggak nampian bi gula nika pas tepak naga nika pon di nenge zaman na wiladatun nabi, kelahiran kanjeng nabi mungkin mancung bulu nagoleno buda apa ya? Karena sesuatu yang tak kaprah nika yang disebut irhas nika khawariku wa gharaibu ghaibiyah, nah, keanehan-keanehan yang bersifat ganjil atau gaib. Cek tak kaprah dari sabulun nawas tangare ya. Pas moro-moro tera. Milana tak salah ke holil nikah ketika menguntai sebuah lagu terak mencorong. Karena terak nikah benih kun perak hanya sekitar di kota Mekah, tapi tembus ke negeri Syam. Terak mencorong. Mun kun perak terak bisa boleh. Tapi mencorongan nikah selarang. Banyak orang setera, tapi tak andi mencorong. Artinya terak nikah kun perak ikatibi, tapi mun pun terak mencorong nikah sela terak abok nak nira ka orang lain nikah terak mencorong. Mun jakna hadrana bodoh nang posoke nika ngumbara bulan purnama. Mun gani kan ngumbar bulan purnama. Terak nang ete murah Roma ya. Sampai makin gula penasaran ke orangnya. Terus aja bisa gula hari ya boleh saya ngumbar bulan purnama kan. Makanya kancing Nabi ini kan cuculuk kaunya. Dari kesejukannya nika acut culuk badrun bulan purnama, dari mancorongnya acut culuk syamsun matahari. Karena mun samsun ini pas menyeluruh pasnya. Terak najak padengan ini kasih gojak mancor. Sejuk tapi menyilaukan. Ini kasih repot. Borong mas sejuk menyilaukan. Penting lu gelu tak kira kelar. Tapi mun tak penting aroma sakerong. Ngerti nika repot. Nika lek Hasan biasanya. Macam mana? Tika tidak ya bos le mak katon bula setodus tapi tak ya bos niko bula katon kerong. Jadi pas repot pasnya. Benihun perak hal-hal yang seperti itu terjadi bukan hanya istana-istana kaisar di negeri Syam yang nampak. Bahkan wansada al-iwanu bil madaini al-kisrawiyah. Bahkan menjadi hancur aula-aula kerajaan negeri Kisra. Menjadi roboh, kujur. Kisra ini kerajaan paling besar lampau. Alladzi rafa'a yang dibangun oleh Anusyarwana samkahu wa sawwahu. Gedung-gedungnya yang dibangun dan dinegrikan oleh seorang raja bernama Anusyarwan. Bada ngocah Anusirwan. Anusirwan ini seorang raja yang adil. Raja yang bijaksana. Tapi ketika lahirnya Kanjeng Nabi, aula-aulanan hujur. Bahkan tiang-tiangnya wasakoto arba'a asyarata min syurufatihil uluwiyah. Wasakoto dan berguguran, hujur, ambruk, arba'a asyarata sebanyak 14 min syurufatihil uluwiyah dari tiang-tiang kemuliaannya. 14 tiang kemegahannya boda tiang utama mungkin pas hujur ketika lahirnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nika bentuk keistimewaan yang luar biasa. Tapi terkait tentang Raja Anusyarwan, kula enga kasetong kitab nika boda pembahasan dari Imam Ghazali. Nang kitab At-Tibrul Masbuk fi Nasihatil Muluk nika. Suatu ketika dulu Anusyarwan nika berburu karena jenuh sebagai raja berburu. Ketika di tengah-tengah sedang asik berburu, ternyata Anusyarwan lepas dari rombongannya. Bisa dicek di kitab At-Tibrul Masbuk fi Nasihatil Muluk karya Imam Ghazali, kalau cetakan Beirut itu di halaman 67 sampai 68. Akhirnya ketika lepas dari rombongan, dari panglima-panglimanya itu, Anusyarwan pun merasa kehausan karena perbekalannya habis. Akhirnya mencari, pas ketemu kepada suatu pemukiman kecil, perkampungan kecil.
Ketika sudah sampai di perkampungan itu, Anusarwan ini mendatangi salah satu rumah penduduk. Ketika sampai di salah satu rumah penduduk itu, keluarlah seorang Sobiyah, wanita muda, wanita kampung, paraben kampung, atau bunga desa lah kira-kira. Sesare Ale Hasan kan. Sesare. Akhirnya ketika muncul keluar si Sobiyah ini, seorang wanita muda. Akhirnya Anusarwan meminta air untuk minum. Akhirnya singkat cerita disuguhkanlah minuman yang terbuat dari tetesan tebu, dari perasan air tebu. Langsung diminum oleh Raja Anusarwan. Cuma Raja Anusarwan ini ada sesuatu yang muskil melihat kepada gelas ini. Di dalamnya ada sedikit kotoran, debu. Akhirnya minumnya pelan-pelan. Setelah minum, selesai, minum pelan-pelan, habis. Anusarwan itu ni'mal ma. Aduh, sungguh enaknya minuman ini. Seandainya saja tidak ada kotoran di dalam gelas, pasti akan lebih nikmat. Ternyata si Sobiyah ini, si perawan desa ini, langsung mengatakan, sebenarnya debu yang ada di dalam gelas itu saya yang menaruhnya di dalam gelas itu. Oh, kenapa begitu? Kaget Anusarwan itu. Karena saya tahu Paduka Raja itu sedang kehausan. Kalau tidak ada debu di dalam gelas, otomatis Paduka Raja akan meminum sekali teguk. Sedangkan dalam ilmu kesehatan, meminum langsung sekali teguk itu tidak baik untuk kesehatan. Jadi tujuan saya memberikan sedikit debu dalamnya agar Paduka Raja meminum sedikit demi sedikit. Cerdas ongkur ya Raja Anusarwan. Silarati, paraben. Ya kan nggak keruah bahasanya. Cerdas boleh. Terbuat dari apa ini minuman ini, kata Anusarwan? Terbuat dari air tebu. Berapa batang kira-kira untuk mendapatkan minuman sedikit ini? Hanya 1 batang saja, Raja. Oh, berarti rendemennya tengki. Cana mungkin orang penyobote di kebon. Abali ke penyobote, rendemennya tengki. Rendemennya tengki kan fokus. Akhirnya singkat cerita, Raja Anusarwan itu pamit pulang. Dan di dalam pikirannya sudah ada keinginan untuk menaikkan pajak di daerah tersebut. Mereka seorang pemimpin ketika melihat potensi-potensi yang ada di suatu daerah, kadang ada keinginan menaikkan pajak biasanya. Akhirnya ketika sampai kepada kerajaannya, ke istananya, bermusyawarah si raja ini kepada Perdana Menteri, semua menterinya, untuk menaikkan pajak di daerah tersebut. Ketika sudah disepakati, selang beberapa hari kemudian, kembali lagi raja menuju kampung tersebut. Ini dari Imam Ghazali, bukan karangan saya. Cerita ini memang murni untainya. Ini saya buka kitabnya. Saya buka kitabnya, cuma langsung kan tidak mungkin, tidak seru kan. Kalau dibaca Arabnya sama terjemahannya, lama lagi. Yang penting isinya seperti itu. Ya semoga juga bisa dia ditangkap juga oleh pemerintah di zaman sekarang ini. Karena sekarang kebetulan pajak naik. Ini kan anggaplah dari suara rakyat. Akhirnya sampai ke permukiman tersebut itu, si Sobiyah tadi langsung menemui lagi. Ketika si Anusarwan kembali minta suguhan, tapi suguhan itu tidak langsung diberikan oleh si Sobiyah, oleh perawan desa. Agak lama. Setelah sekian lama, beberapa lama kemudian barulah 1 gelas minuman itu keluar lagi. Ketika diminum oleh Raja Anusarwan, rasanya pun beda, tidak seperti sebelumnya. Tidak semanis,
dan senikmat sebelumnya. Ketika ditanya, minumannya kok beda, kata Raja Anusarwan itu. Apakah ada yang dirubah? Tidak ada yang dirubah, Paduka Raja. Tetap dari air tebu. Lalu kenapa rasanya berubah? Ya karena sudah tidak cukup untuk memerasnya dengan satu tebu. Lah ini berapa tebu? Ini butuh 7 batang tebu. Kok demikian? Nah ini. Karena suatu daerah, potensi atau produktivitas usaha suatu daerah pasti akan mengalami perubahan ketika setiap raja menginginkan kenaikan pajak terhadap rakyatnya. Oh kaget. Apa alasan kamu? Di sini saya langsung poinnya saja. Saya bacakan Arabnya poinnya. Faqad qila, maka sungguh dikatakan, innahu, karena sesungguhnya idza taghayyarat niyatu sultan, sudah apabila sudah berubah niatnya seorang penguasa ala qaumin terhadap rakyatnya, terhadap kaumnya, tarat barakatuhum, niscaya akan hilang keberkahannya. Wa qallat khairatuhum, dan akan semakin sedikit, akan semakin berkurang kebaikannya. Ini penting. Maka saran saya, Al-Fakir, berdasarkan kitab Tibrul Masbuk dari nasihatnya Imam Ghazali ini, ketika mau memberikan atau mengambil sebuah keputusan dalam setiap kepemimpinan terhadap kaum, itu harus berhati-hati. Jangan sampai memberatkan kepada kaum. Karena ketika keputusan setiap pemimpin memberatkan kepada rakyat, kepada kaumnya, maka Allah akan mengangkat keberkahan dari daerah tersebut. Harapan kita, semoga kita memiliki pemimpin-pemimpin yang tetap adil, bijaksana di dalam memimpin rakyatnya. Agar apa? Agar tetap turun rahmat Allah di negeri Indonesia ini. Agar tetap turun ridho Allah di negeri Indonesia. Masih tetap dalam konsep baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Tetap menjadi negeri thayyibatun yang elok, wa rabbun ghafur, dan memiliki, mendapatkan ampunan-ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Harapannya yang penting, bagaimana rakyat ini menjadi rakyat yang taat. Kita punya banyak ulama. Kita memiliki agama-agama yang ada di Indonesia, yang mana misi agama sebenarnya satu, untuk menjalankan kebaikan minimal. Kalau Islam kita sudah jelas, kita memiliki 2 standar, ati'allah wa ati'ur rasul, yaitu taat kepada Allah dan taat kepada Rasul. Dan itu harus dikomandoi oleh pemimpin-pemimpin kita, sehingga menjadi ati'allah wa ati'ur rasul wa ulil amri. Ketika ketaatan. Sekarang Indonesia sedang lagi diguncang ujian. Mari kita doakan sebagai rakyat Indonesia, semoga Indonesia ini tetap menjadi negara yang aman, adil, makmur, sejahtera. Yang itu semuanya sudah termaktub di dalam Al-Quran. Kembali kepada ayat tadi, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Semoga senantiasa ujian-ujian yang ada di negeri kita segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga rakyatnya semuanya menjadi rakyat yang makmur, menjadi pemimpinnya menjadi pemimpin yang adil dan bijaksana. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الكلام لو كان يبر الحنان كنت قلت إني بحبك من زمان. الكلام لو كان يبر
بر الحنان.